Fakultas Pendidikan Biologi 4 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah saya buat. Di sini saya membuat media berupa model pop-up. Model pop-up merupakan suatu kartu atau buku yang dapat menampilkan gambar dalam bentuk 3 dimensi. Gambar tersebut akan muncul atau timbul ketika kita membuka halaman buku tersebut. Pada media pembelajaran ini, yang akan kita bahas yaitu mengenai KD tentang macam-macam struktur lapisan bumi. Untuk itu, perlu kita ketahui bahwa struktur lapisan bumi ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada kerak bumi, yang kedua ada mantel bumi, dan yang ketiga ada inti bumi. Dapat kita ketahui masing-masing dari struktur lapisan bumi ini dapat kita bedakan menurut warnanya. Yang pertama yaitu berwarna coklat disebut dengan kerak bumi. Penjelasannya atau namanya berada pada sisi bawah sebelah kanan ini. Kemudian yang berwarna kuning disebut dengan mantel atas, yang berwarna kuning tua disebut dengan mantel bawah, kemudian yang berwarna orange muda disebut dengan inti luar, dan yang terakhir berwarna orange tua ini disebut dengan inti dalam. Untuk mengetahui lebih jelas lagi struktur lapisan bumi, maka kita akan membahas satu persatu dari macam-macam struktur lapisan bumi ini. Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang berada di atas mantel. Kerak bumi terdiri dari unsur oksigen, silikon, aluminium, kalsium, besi, natrium, dan magnesium. Pada kerak bumi ini terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama ada lapisan kerak bumi samudra, yang kedua ada lapisan kerak bumi benua. Pada lapisan kerak bumi samudra ketebalannya mencapai 5-10 km. Penyusun utamanya berupa batuan basal. Kemudian pada kerak bumi benua ketebalannya mencapai 20-70 km. Penyusun utamanya yaitu batuan granit. Kerak bumi merupakan lapisan yang paling atas dan yang paling tipis dibandingkan dengan lapisan lainnya. Pada kerak bumi inilah manusia dan hewan serta tumbuhan itu hidup. Selanjutnya yaitu selimut bumi atau mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal dan memiliki kandungan magma ketika terjadi erupsi atau gunung meletus. Lapisan mantel berada di atas lapisan inti, berfungsi melindungi inti dalam bumi. Ketebalannya mencapai 2.900 km. Mantel terdiri dari batuan yang solid, sedangkan bagian tengah mantel terdiri dari batuan padat yang sangat panas mengalir seperti aspal. Terdiri dari mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas ini memiliki ketebalan mencapai 400 km, bersifat plastis, padat atau kenyal, dan mantel bawah berada pada ketebalan 1.000-2.900 km, terdiri dari unsur-unsur nikel dan besi. Kemudian yang terakhir yaitu inti bumi. Inti bumi ini merupakan lapisan yang terdalam bumi yang tersusun dari unsur besi dan nikel. Inti bumi terdiri dari 2 lapisan juga. Inti bumi yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Pada lapisan inti luar ketebalannya mencapai 2.250 km dan kedalaman antara 2.900 sampai 5.000 km. Lapisan inti luar sangat panas hingga logam besi dan nikel yang terkandung berbentuk cair. Kemudian lapisan inti dalam ketebalannya mencapai 1.000 sampai 3.000 km dengan ketebalannya yaitu mencapai 5.100 sampai 6.700 km. Inti dalam memiliki temperatur sangat tinggi dan mendapat tekanan dari lapisan-lapisan bumi di atasnya. Logam besi dan nikel tidak bergerak dan bergetar di tempat. Terdapat kaitannya dengan macam-macam struktur lapisan bumi dengan fenomena atau kejadian alam seperti gunung meletus dan gempa bumi.
seperti gunung meletus. Gunung meletus ini terjadi ketika adanya tenaga dari dalam bumi yang mendorong perut bumi mengeluarkan isinya. Kemudian gempa bumi. Gempa bumi itu timbul karena adanya getaran-getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Demikianlah tadi sedikit penjelasan mengenai media yang telah saya buat, yaitu tentang struktur lapisan